Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man sara ala nahji ila midini wa ba'd. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani a'azanallahu wa iyyakum. Sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran kita dengan kitab At-Tashilat fi Khulasati At-Tasjirat. Bagi teman-teman yang belum mempelajari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, ana sarankan untuk memulai pelajaran dari sesi yang pertama, karena sekarang kita sudah ada di sesi yang keempat. Kita sudah menyelesaikan al-ismu bin nazari ila adadihi. Isim ditinjau dari bilangannya. Ada mufrad, musanna, dan jamak. Sekarang kita lanjutkan dengan isim jika ditinjau dari ta'yinihi, ditinjau dari kejelasannya. Maksudnya apa? Ada isim yang di sana bermaksudkan yang jelas dan ada yang belum jelas. Nah, kalau yang nakirah, kalau yang belum jelas itu namanya nakirah. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah nakiratun. Artinya belum jelas. Contohnya masjidun, sederhana sekali. Contohnya masjidun, qalamun, dan isim-isim yang lainnya. Pada asalnya isim dia adalah nakirah. Jadi kita tidak mengatakan isim itu yang lainnya kecuali dia ada tanda tanyanya. Yang kedua adalah ma'rifat. Yang kedua adalah ma'rifat, yaitu isim yang sudah jelas maksudnya. Contohnya al-masjidu. Perhatikan, contohnya adalah al-masjidu. Kalau masjidun dia adalah isim yang nakirah, sedangkan al-masjidu dia adalah isim yang ma'rifat atau yang sudah jelas. Apa perbedaan antara masjidun dan al-masjidu? Ya, perbedaannya hanya ada pada alif lam. Alif lam ini disebut dengan alif lam litta'rif. Alif lam yang menunjukkan untuk kejelasan. Nah, pada asalnya kita katakan tadi bahwasanya isim itu adalah nakirah dan tidak kita katakan isim itu ma'rifat kecuali dengan tanda. Tanda yang pertama adalah alif lam. Itu di contohnya. Tapi kita pelajari lebih lanjut apa saja isim ma'rifat. Yang pertama alif lam, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, isim yang memiliki alif lam. Kalau masjidun berarti nakirah, al-masjidu menjadi ma'rifat. Qalamun nakirah, al-qalamu menjadi ma'rifat. Baitun nakirah, al-baitu menjadi ma'rifat. Taib. Contohnya masjidun, al-masjidu, ini sudah kita jelaskan. Kemudian dhamir. Nah, dhamir kemarin sudah kita kayaknya ini baru ya. Taib. Ini dia dhamirnya. Kita coba dulu fokus untuk menjelaskan dhamir karena ini lumayan banyak ya. Kita coba lihat. Nah, fokus ke sini. Dhamir di sini ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa sampai hum, hiya sampai hunna itu dhamir itu kata ganti. Kata ganti untuk ghaib. Ghaib itu orang ketiga, orang yang sedang dibicarakan. Huwa untuk satu orang laki-laki, huma untuk dua orang, hum untuk tiga orang laki-laki atau lebih, tiga orang atau lebih. Kalau kita berbicarakan Muhammad, dia adalah seorang rasul, berarti domirnya adalah huwa karena Muhammad itu sendiri. Tatkala kita mengatakan Umar dan Abu Bakar itu adalah dua khalifah, maka kita tatkala menyebutkan mereka dengan domir menggunakan huma. Hum untuk yang banyak. Begitu juga dengan kalimat hiya untuk perempuan, huma untuk dua orang perempuan, hunna untuk banyak wanita. Sedangkan anta antuma antum, anti antuma antunna ini untuk domir kata ganti orang yang kedua. Kata ganti orang kedua maksudnya dalam bahasa Arab disebut dengan mukhatab, orang yang dibicaraai. Kalau ini orang yang dibicarakan, kalau ini orang yang dibicaraai. Saya sekarang berbicara dengan teman saya misalnya, maka teman saya itu adalah seorang yang mukhatab, orang yang dibicaraai. Maka domirnya anta untuk kamu laki-laki, untuk kamu suatu orang laki-laki, antuma untuk kalian dua orang laki-laki, antum untuk kalian banyak laki-laki. Itu anti untuk kamu seorang perempuan, antuma dua orang perempuan, dan antunna itu untuk banyak perempuan. Taib. Di sini yang selanjutnya adalah ana dan nahnu. Ana dan nahnu artinya
saya dan kami, saya dan kami. Ana, saya, nahnu, kami. Nah, ini untuk kata ganti orang pertama, orang yang berbicara. Disebut dalam bahasa Arab sebagai mutakallim, orang yang berbicara. Ada satu faedah yang harus kita perhatikan. Terkadang orang menyebutkan bahwasanya dia itu sendiri, seharusnya menggunakan ana gitu kan. Tapi terkadang memunculkan dengan nahnu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang tatkala berbicara, nahnu anzalna zikra, inna nahnu anzalna zikra, bahwasanya kamilah yang menurunkan peringatan, yaitu Al-Quran. Nah, seharusnya menggunakan domir ana. Apakah salah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak salah. Begitu juga tatkala kita berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan orang lain, tatkala dia hanya satu orang, kita pengen berbicara kepada dia, tapi kita memanggilnya bukan anta, seharusnya anta, tapi menggunakan antum. Antum, padahal antum itu untuk banyak orang gitu. Faedahnya di sini adalah bahwasanya isim yang mufrad, isim yang satu orang, jika dipanggil dengan jamak itu litta'zim, dalam bentuk pengagungan, memuliakan orang tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu anzalna dzikra, bahwasanya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, Allah sedang mengagungkan dirinya. Taib, itu penjelasan tentang domir. Silahkan dihafalkan domir-domirnya. Kemudian isim yang ma'rifat selanjutnya adalah munada. Munada dari kata nada yunadi. Nada yunadi artinya memanggil. Munada itu isim maf'ul yang berarti kan orang yang dipanggil. Munada berarti yang dipanggil. Kalau istilahnya dalam nahwu, isim yang jatuh setelah panggilan. Isim yang jatuh setelah panggilan. Kalau teman-teman masih ingat bahwasanya di muqaddimah kemarin kita sudah bahas ada beberapa huruf yang digunakan untuk memanggil. Ada a, ada ayya, dan ada ya. Ya Muhammadu, a Muhammadu, ayya nas gitu. Itu adalah huruf-huruf panggilan. Maka isim yang jatuh setelah huruf-huruf panggilan tersebut dia disebut munada. Contohnya di sini rajulun ya rajulu, talibun ya talibu, ayya ustadu, dan selanjutnya. Taib. Isim ma'rifat yang selanjutnya adalah alamun. Isim ma'rifat yang selanjutnya adalah alam. Apa itu alam? Alam ada beberapa hal, yaitu kunyah, laqab, dan isim. Kita bahas satu persatu. Taib, kita fokus dulu pada alam ya. Kita pada alam, kita lihat. Taib. Alam ini yang pertama adalah kunyah. Kunyah ini artinya ya kunyah. Kunyah itu dalam bahasa Arab nama atau panggilan yang dimulai dengan abu, ibnu, atau ummu. Di sini contohnya Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Sammu bismi wa la tukanni bi kunyati." Berilah nama anak-anak kalian dengan namaku, enggak apa-apa. Wa la tukanni bi kunyati, akan tetapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Jangan berkunyah dengan kunyahku gitu. Ya, antum bisa berkunyah dengan yang lain, yang lain kayak Ali bin Abi Thalib, Abu Turab gitu kan, Abu Hurairah, Abu apa lagi gitu. Nah, semua yang dimulai dari Abu, Ummu, Ummul Mukminin, Ummu Fulan, Ummu Abdillah, dan yang lainnya, atau Ibnu Fulan, maka itu adalah kunyah. Taib. Bentuk alam yang selanjutnya itu adalah laqab. Laqabun, yaitu panggilan yang digunakan untuk memanggil seseorang yang terkenal dengan laqabnya. Contohnya Umaru Al-Faruq. Al-Faruq ini adalah ini seharusnya laqab, ini bukan panggilan, harusnya gelar yang menempel pada orangnya gitu. Umar Al-Faruq karena dia orangnya tegas, suka membedakan antara benar dan yang salah, maka dia diberi gelar dengan Al-Faruq, yaitu pembeda gitu kan. Al-Faruq. Kayak Abu Bakar, dia itu membenarkan Rasulullah SAW sehingga dikasih gelar As-Siddiq gitu. As-Siddiq dan yang lainnya. Maka itu adalah gelar. Syekhul Islam itu adalah gelar. Taib. Yang selanjutnya adalah isim. Isim itu nama. Isim ini nama. Muhammadun, Aliyun, sampai pun jika seandainya kalimat nakiratun gitu, antum jadikan sebagai nama anak antum, maka kata
Kata nakirah itu menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena sudah menjadi nama. Baik. Ini dia al-ismu bin nazari ila ta'yinihi. Ada yang nakirah dan ma'rifat. Baik. Ini silakan diingat-ingat untuk isim yang ma'rifat ada alif lam, dhamir, munada dan alam. Insyaallah di pertemuan selanjutnya atau di kitab yang selanjutnya, kitab At-Tasjirat li Tashilil Mukhtarat, insyaallah itu akan kita tambah lagi isim-isim yang ma'rifatnya. Tapi untuk sekarang cukup dulu 4 ini. Silahkan dipahami dan direnungkan, hafalkan. Baik, jika seandainya ada yang kesulitan atau ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.